membuat tabel. Pada kali ini kita akan masuk ke materi struktur tabel terlebih dahulu. Tabel adalah salah satu objek yang umum digunakan dalam sebuah dokumen, termasuk HTML. Tidak seperti elemen HTML lain yang sebelumnya sudah kita pelajari, elemen tabel dibangun menggunakan setidaknya 3 buah, yaitu tabel, tr, dan td. Untuk struktur penulisan tabel HTML itu seperti berikut. Kita akan masuk ke dalam kode. Kita bisa ketikkan tag table seperti ini. Dan kita buat 2 tag, yaitu tr, table row, dan td ya. Itu tabel data. Kita buat dulu tabel row-nya. Nah, di dalam tr ini kita masukkan 2 td ya. Contohnya misalnya kita mau masukin nama dan lokasi. Saya di sini akan masukkan td dengan diisi dengan nama Doni dan lokasinya di Bandung misalnya. Misalnya kita ingin menambahkan data baru nih, kita tinggal tambahkan saja table row-nya dan diiringi dengan td-nya. Misalnya satu lagi adalah Kresna, lokasinya kita set di Jakarta. Nah, jadi bentuk tabel itu seperti ini, dan tabel ini kita bisa berikan bordernya 1 ya. Nah, tabel HTML ini dibuatnya dengan menggunakan tag table ya. Jadi pada contoh yang sudah kita ketik tadi, kita menggunakan atribut border sama dengan 1 agar memiliki garis ya tabelnya. Kalau misalnya kalian nggak perlu garis, ini bisa di set key 0 ya. Dan atau bisa juga nggak usah ditulisin sama sekali. Kita coba lihat ya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi tag tr ini digunainnya untuk membuat baris tabel nih. Sedangkan kalau td ini digunakan untuk membuat kolom sel ya di dalam baris. Nah, konten ini disimpan di dalam tag td ya. Jadi untuk struktur penulisan sendiri harus tepat. Nah, misalnya kalau tr ini harus di sebelum tabel dan td juga harus di dalam si tr ini sendiri gitu ya. Jadi nggak boleh ada elemen lagi. Jadi aturannya seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kamu mau munculin konten atau gambar atau elemen lainnya, kamu bisa nyimpannya di dalam td nih. Misalnya di sini yang posisinya ada Tony dan Bandung ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian header table. Ya, seringkali dalam membuat tabel kita perlu menampilkan header atau judul untuk setiap kolom pada tabel. Nah, header atau judul tabel yang akan tampil berbeda dengan baris tabel di bawahnya. Untuk keperluan ini, HTML menyediakan tag th atau yang bisa di kepanjangannya itu table head, itu untuk memuat konten judul kolom. Penggunaan tag th ini menggantikan tag td. Nah, kita lanjutkan dari data yang sebelumnya. Misalnya kita akan menambahkan suatu table heading ya. Kita bungkus dulu dengan tr, table row. Misalnya saya di sini masukkan nama. Nah, ini untuk menjelaskan apa sih data yang di bawah ini. Lalu selanjutnya di bawahnya yaitu saya masukkan kota. Nah, dengan tag th ini kita bisa menambahkan judul dari tabel itu sendiri. Nah, akan berbentuk seperti ini ya. Misalnya kalian mau nambahin data lagi nih, kita bisa kok cukup tambahkan saja th. Misalnya saya mau masukin golongan darah deh. Nah, kita tinggal ikutin saja bagian bawahnya strukturnya dengan menambahkan table row lagi. Misalnya Tony ini golongan darahnya B dan Kresna ini golongan darahnya AB. Nah, bentuknya seperti ini. Dia akan menambahkan bagian baru di sini karena kita membuat selnya ada 3 biji. Dan kalau misalnya kalian mau nambahin data lagi, bisa langsung lanjutkan saja di bawah. Misalnya saya di sini akan nambahkan data Singgih misalnya, dengan lokasinya Cianjur, golongan darahnya A. Maka akan bisa ditebak data ini akan muncul di bawah. Jadi dalam penggunaan th ini seperti contoh kode di atas, tag th ini akan secara default akan ditampilkan berbeda, yakni dicetak tebal ya. Jadi ini
tidak seperti kolom yang lainnya. Jadi bisa dibedakan kalau TH itu tebal, kalau yang TD ini enggak, tipis seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian membambungkan sel ke samping. Makanya seperti apa? Kalau misalnya kalian nih pengen punya satu sel tabel tapi pengen disatuin nih, sedangkan yang bawahnya enggak. Nah, itu namanya call span ya. Jadi call span ini adalah salah satu atribut HTML di dalam tabel yang digunakan untuk memperlebar atau menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Sehingga satu unit kolom ini menjadi lebih lebar. Nah, misalnya di sini kita akan coba ganti strukturnya dikit ya. Yang tadinya golongan darah, mungkin saya akan coba ganti jadi nama panjang ya. Nah, sini kita hapus lagi saja. Kita berikan judulnya nomor. Dan yang kedua adalah nama. Di sini kita hanya perlu nambahkan dua sini saja. Tapi kan saya akan coba tampilkan bagaimana saat kalian menambahkan sini di nama ini, kalian bisa pisahkan menjadi dua sel. Nah, kita buat dulu datanya ya. Misalnya di sini saya isi nomornya 1. Di sini nama depannya Tony. Nama belakangnya Haryanto. Kita tambahkan juga bagian bawahnya. Misalnya ini 2. Kresna Galuh. Nah, kalau misalnya kalian nih simpan seperti sini, maka layoutnya agak sedikit berantakan seperti ini ya. Nah, gimana sih cara yang kosong ini bisa kita satuin? Ini cukup mudah, kamu bisa langsung saja masukin di bagian sini ya. Sel yang mau kamu gabungin dan masukin call span. Nah, berapa sel yang mau kamu gabungin? Karena di sini kita mau masukin 2. Jadi kita masukin di sini angkanya 2. Nah, kalau misalnya kalian tambahin seperti itu, maka akan munculnya seperti ini. Jadi 2 sel ini kita gabungkan. Seperti kalau kalian buka di Excel hampir sama, jadi digabungkan ke tengahnya seperti ini. Nah, ini kan baru yang sebelah kanan atau kiri ya. Nah, gimana kalau misalnya kalian mau gabunginnya ke bawah nih? Nah, kita akan coba kasih contoh lagi ya. Di sini misalnya saya akan kasih data bahasa dan framework di PHP. Misalnya di sini judulnya bahasa, yang di bawah adalah framework. Kita buat row baru. Di sini saya isi PHP. Nah, di sini akan saya isi lagi Ruby misalnya ya. Di sini kita akan masukin 2 ya, PHP dan Ruby. Di sini saya pengen nambahin Laravel nih. Tapi saya juga pengen nambahin lagi satu lagi nih, nggak mau cuma Laravel doang. Ini kita bisa tambahkan lagi menjadi CodeIgniter ya. Misalnya Ruby ini ada framework yaitu Ruby on Rails. Dan ada namanya Sinatra. Nah, kalau misalnya kalian save seperti ini akan berantakan ya jadinya. Karena sebenarnya saya pengennya PHP ini punya 2 baris nih, jadi coding ini ternyata nggak masuk ke sebelah sini. Nah, ini gimana caranya? Hampir sama dengan yang tadi ya, cuman di sini kita isinya yaitu dengan menggunakan row span.
bukan call span ya. Jadi di sini kita masukkan row span. Nah, row span-nya row span 2 ya. Maka secara otomatis ini akan bentuknya seperti ini, akan lebih rapi. Karena di sini PHP-nya kita ingin gabungkan menjadi 2 ke bawah ini. Sedangkan kalau yang sebelumnya kan ke kanan ya. Jadi ini yaitu kegunaan dari si row span itu sendiri. Selain kalian bisa gabungkan ke kanan, kalian bisa gabungkan juga ke bawah. Nah, lalu kita masuk ke bagian border and spacing. Nah, atribut border, cell spacing, dan cell padding ini digunakan untuk mengubah tampilan tabel, terutama berkaitan dengan border dan spasi di antara sel tabel. Nah, untuk atribut border ini digunakan untuk mengatur ketebalan dari garis tepi atau border dari tabel. Jika tidak diberikan, maka browser tidak akan menampilkan tabel dengan garis. Nilai dari atribut ini berupa angka yang diukur dalam satuan pixel ya. Jika kita memberikan nilai border sama dengan 1, maka web browser akan menampilkan garis tepi sebesar 1 pixel pada semua sisi dari tabel dan juga untuk setiap sel tabel. Nah, atribut cell spacing ini digunakannya untuk mengatur jarak antara garis tepi luar tabel atau border dengan garis sel. Jadi nilai dari atribut ini berupa angka yang diukur dalam suatu pixel. Jadi sama ya, sama dengan kayak border. Dan kalau untuk cell padding ini digunakan untuk mengatur jarak antara konten di dalam sel dan garis sel. Jadi bedanya kalau di yang atas ini dari luar, tapi kalau padding mah dari dalam. Nah, di sini kita akan coba langsung tambahkannya di sini ya. Nah, kita pengen cell spacingnya yaitu 10. Kita cukup masukkan angka 10. Nah, cell paddingnya kita akan memasukkan 10 juga. Apa hasilnya? Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung perubahannya di belah mana, kita bisa ganti dengan value yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Cell spacing ini yaitu mengatur jarak di luarnya. Nah, jadi akan seperti ini ya. Ada namanya cell spacing, ada namanya cell padding ya. Nah, ini kurang 1 ya. Nah, ini jadinya kalau untuk padding ini yang dalamnya, kalau spacing ini yang luarnya, yang bentuknya di sini. Ya, kalau misalnya kalian mau ngasih jarak, cukup kasih aja lah 2 misalnya. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa tambahkan value yang lainnya sesuai keinginan Anda. Nah, selain dengan menambahkan cell spacing dan cell padding ini, kalian juga bisa masukkan dengan manipulasi text style ya. Misalnya saya pengen nih tabelnya agak diubah dikit lah ya. Misalnya saya hapus dulu ya style bawaan dari tabelnya. Sini misalnya saya pengen nargetin tabel TH dan TD. Kalau saya pengen nambahin border setebal 1 pixel, bentuknya solid dengan warnanya red atau merah, maka tabelnya akan berbentuk seperti ini ya. Jadi tabelnya masuk, TH-nya juga masuk, dan TD-nya juga masuk. Dan misalnya saya juga mau nambahin lagi, misalnya mau nambahin border collapse. Jadi saya pengen si bordernya itu antar selnya dilebur menjadi satu atau single border. Misalnya menjadi gini, border collapse menjadi collapse. Saat saya masukkan, nah jadi ini tidak akan membuat garis-garis lagi, melainkan akan disatukan si garisnya itu sendiri. Kita juga bisa set dari si width-nya. Misalnya kita set 100%. Dan misalnya TH-nya kita akan kasih height-nya 50 pixel. Nah, akan muncul seperti ini, 100% dari body, dan TH-nya akan punya height sepanjang 50 pixel dari sini ke sini. Kita juga bisa menambahkan padding ya.
Nah, misalnya kita mau ngasih padding 15 pixel, akan muncul seperti ini. Kita kasih jarak hampir sama dengan cell padding sebelumnya, tapi ini kita dengan menggunakan CSS. Misalnya saya pengen teksnya jadi ke sebelah kiri nih, nggak mau di tengah. Kita bisa set menjadi text align left. Maka akan munculnya seperti ini. Teks akan mengikuti sebelah kiri karena TH ini secara default langsung ke tengah ya. Nah, misalnya saya juga mau nambahin efek yang lain nih. Misalnya saat kita hover si TR-nya atau row-nya, misalnya saya pengen ganti warnanya jadi agak abu-abu ya. Nah, kita cek lagi. Di sini kita akan tambahkan hover ya. Nah, saat kita hover, maka ini akan kayak yang seleksi gitu loh. Nah, kalau misalnya kelihatan, saya akan coba ganti warnanya menjadi red. Nah, saat saya hover, ini akan mengganti warnanya menjadi merah. Dan misalnya kalian juga mau nambahin tabelnya ini kayak ada garis-garis nih, tiap garis tuh beda. Nah, untuk memudahkan saya coba ganti lagi datanya, tabelnya ya. Misalnya saya mau nambahin style untuk TR ini. Nah, kalian bisa masukkan NTH child. Nah ya, jadi setelah tag TR-nya kalian kasih titik 2, lalu kasih namanya NTH strip child dan buka tutup kurung, kita masukin event. Jadi ini maksudnya adalah kita akan targetkan TR yang genap ya. Jadi dengan selektor ini kita bisa langsung set warnanya, background color, misalnya kita kasih F2 maka secara otomatis setiap baris ini akan warna-warninya jadi kayak abu-abu putih, abu-abu putih, karena kita targetnya event yaitu genap ya, ini karena ganjil genap, ganjil genap, ganjil. Jadi seperti ini ya. Ada lagi yang namanya border bottom. Kalian misalnya mau ngasihin garis ya, saya akan set topek solid DDD. Nah, jadi setiap baris di bawahnya kalian juga bisa set nih si warna bordernya. Karena saya set nih di targetnya ke TH dan TD, maka akan bentuknya seperti ini. Untuk warna tabel sendiri kita bisa ganti juga ya. Nah, ini yang kita sudah set sebelumnya yang warna merah. Nah, untuk tabel cukup segitu saja ya materinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi list. Terima kasih.